Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan ya, nama aku Cici Cahyani, NIM 2006411000011. Di sini aku akan menjelaskan terkait uji kompetensi sampel. Simak video berikut ya guys. Untuk soal nomor 1, seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama juga. Bedanya, pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Ini data kontrolnya dan ini data eksperimennya. Dan untuk nilai P ini diisi dengan sesuai NIM. NIM saya 1 maka diisi dengan 1 dan Q juga diisi dengan 1. Diketahui dengan taraf kepercayaan 9%. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Menentukan HO. Tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelas kontrol tanpa diiringi musik klasik dan kelas eksperimen dengan diiringi musik. H1. Ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelas kontrol tanpa diiringi musik klasik dan kelas eksperimen diiringi dengan musik. Diketahui taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T independen. Sebelum melakukan uji T independen, kita memastikan dulu apakah sampel ini termasuk homogen atau tidak dengan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini kriterianya jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 itu termasuk homogen. Dan sebaliknya, jika nilai uji F lebih sama dengan F tabel maka H0 ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Untuk menentukan variansi yang terbesar dan variansi yang terkecil, kita gunakan data kontrol dan data eksperimen. Untuk mencari variansi, kita gunakan rumus dalam kurung kemudian yang variansi yang eksperimen kita gunakan rumus yang sama. Nilainya sudah keluar dan lebih besar variansi yang eksperimen. Dan melihat ini dengan uji T dengan Excel, maka yang variansi yang terbesar digunakan untuk pembilang dan variansi yang kedua digunakan untuk penyebut. Variansi 4,2 digunakan untuk pembilang dan variansi 3,2 digunakan untuk penyebut. Kemudian langkah selanjutnya kita analisis data. Klik menu data, pilih pojok kanan data analisis. Kemudian kita pilih test to sample for variance. Klik OK. Kemudian untuk variabel 1 kita gunakan variabel yang terbesar atau variabel eksperimen. Variabel 2
gunakan variabel yang terkecil atau variabel kontrol ini. Jangan lupa klik centang pada labels, kemudian memilih output range yang terdekat. Klik OK. Nah, keluar datanya. Kemudian kita fokus pada nilai ini, F1,419 dan dibandingkan dengan F kritikal 2,63. Jawabannya F lebih kecil, maka memenuhi syarat. Jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan populasi 2 itu homogen. Langkah selanjutnya, variabel 1 diisi konsisten ya dengan yang tadi, yaitu variansi yang terbesar. Kemudian variabel 2 diisi variabel yang terkecil. Jangan lupa untuk centang labels, alpha disesuaikan dan output memilih range karena agar tidak terlalu jauh. Oke. Setelah itu keluar. Nah, kita fokus pada T-start. Pada T-start dan T-critical detail, sama seperti yang tadi itu. Kita lihat T-start nilainya 1,696 dan T-critical 2,055. Artinya nilai T-start ini berada di antara 2,05, maka hasilnya menerima H0 karena berada di antara. Jika menggunakan uji p-value, maka kita fokus pada nilai ini. P 0,101 dibandingkan dengan alfanya 0,05. Lebih besar yang ini 0,1. Maka jawabannya jelas terima H0. Jadi kesimpulannya yaitu H0 tidak ada rata-rata, kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelas kontrol tanpa diiringi musik klasik dan kelas eksperimen dengan diiringi musik. Untuk soal nomor 2, suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 18 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Data hasil pretest dan post-test bagaimana tertera pada tabel berikut. Pretest 6A diganti 61 dan 7B diganti dengan 71 karena sesuai dengan yang saya. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan guru sebelum dan sesudah pelatihan? Diketahui taraf signifikansi sama dengan 5%. Selanjutnya, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 menentukan H0, tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan.
Menentukan H1, ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Diketahui taraf signifikan alfa sama dengan 5%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T berpasangan karena menggunakan dua arah. Kemudian copy datanya sebelum dan sesudah. Sebelum ini data dari pretest dan sesudah ini data dari posttest. Kemudian untuk menganalisis data, klik data, pilih pojok kanan atas, klik data analisis, kemudian memilih pretest variety to sample for means, klik OK. Dan variabel 1, pilih data yang sebelum. Dan variabel 2, pilih data yang sesudah. Kemudian jangan lupa untuk klik centang pada labels, alfanya disesuaikan 0,05, memilih output range karena jaraknya lebih dekat. Kemudian klik OK. Setelah keluar datanya, ini rata-ratanya, ini variansnya. Kemudian kita perhatikan t-start. Kemudian kita bandingkan t-start dengan t-critical to tail. Kita lihat dulu rumusnya. Jika pada option pertama, jika min T tabel berarti min 2,10 dan T tabel 2,1. Berarti jika T startnya ini berada di antara min 2,10 dan 2,10, maka akan memenuhi syarat option yang pertama. Jika tidak memenuhi, berarti otomatis akan masuk pada option yang kedua, yaitu ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari. Dan jawabannya yaitu memilih pada option yang kedua, karena nilai t-start min 5,430 ini kurang dari min 2,109. Dan jika menggunakan uji p-value, maka dibandingkan dengan alfanya. Kita perhatikan p-value ini ya. Jawabannya 0,00004. Jika dibandingkan dengan alfa, maka lebih kecil. Jawabannya sama seperti tadi, tolak H0 dan terima H1. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, bisa dipahami ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.